Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa sholawat beserta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, di sini pertama kita bakalan presentasi mengenai mata kuliah yang berjudul kurikulum pendidikan. Nah, dalam kurikulum pendidikan tentunya ada bab yang membahas tentang bagaimana sih konsep kurikulum itu tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada materi inti, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fenita Fani Muslimah. Sebagai moderator dalam presentasi kali ini, dan di sini saya tidak sendiri melainkan bersama tim saya. Yang pertama ada Nur Ainun. Halo Ainun. Halo, perkenalkan saya Nur Ainun. Saya sebagai penyaji materi pada presentasi kali ini. Oke, dan yang kedua ada Siti Lutfiah Adawiyah atau biasa dipanggil Lulu. Halo Lulu. Hai. Hai. Dan yang ketiga ada saya sendiri. Oke, so sekarang kita bakal lanjut pada poin-poin pembahasan. Jadi apa aja sih pembahasan-pembahasan yang bakal dibahas dalam konsep kurikulum ini? Nah, teman-teman, yang pertama itu kita ada pengertian kurikulum, di mana pengertian kurikulum ini dapat diambil dari empat pengertian. Nah, yang keduanya ada konsep kurikulum. Nah, sedangkan konsep kurikulum ini dapat diambil dengan 4 konsep juga. Nah, untuk yang pertama, kita bakalan bertemu dengan pengertian etimologis kurikulum tersebut, terminologis, serta tradisional, di mana pengertian dari 3 poin ini tuh akan dijelaskan oleh Nur Ainun. Akan dijelaskan oleh Lulu. Kepada Lulu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum dari sudut pandang etimologis atau kebahasaan. Yang kedua, pengertian kurikulum dalam sudut pandang terminologis atau menurut pengertian tradisional. Yang ketiga, pengertian kurikulum dari sudut pandang terminologis modern. Next. Pengertian etimologis kurikulum. Dari sudut pandang etimologis atau kebahasaan, istilah kurikulum dinyatakan berasal dari kata dalam bahasa Latin yakni kurir atau infinitif atau present active yang berarti run, hari, hasten, speed, move, travel, proses atau transitif, dan of race transitif. Selanjutnya, istilah tersebut diadopsikan ke dalam bahasa Inggris, melahirkan istilah course, recourse, atau retake. Istilah course berarti a direction or route take or to be taken. Dalam kamus Webster,
istilah kurs tersebut dengan pacuan kuda. Jarak tempuh untuk lomba jari, perlombaan, pacuan balapan, peredaran, gerak berkeliling, lapangan perlombaan, gelanggang, kereta balap, dan lain-lain. Terlihat adanya asimilasi istilah bahasa dari bahasa Latin ke bahasa Inggris dalam kemudian ditransformasikan ke dalam istilah yang dipakai dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu pengertian kurikulum menurut pandangan tradisional. Menurut pandangan tradisional, kurikulum dimaknai suatu arti etimologis kurikulum, yaitu sebagai sejumlah mata atau materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik pada suatu sekolah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Zeiss 1976 dan Giroux 1981-35 bahwa kurikulum adalah a recount a subject matters to be matters. Dalam pandangan tradisional ini, kurikulum diartikan hanya sebatas apa yang menjadi isi pendidikan atau pembelajaran yang harus dikuasai dan diberikan dalam sebuah proses pendidikan, khususnya pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Dan yang terakhir yaitu pengertian kurikulum dalam pandangan modern. Menurut pandangan modern, kurikulum tidak hanya sebatas isi atau mata materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa, tapi juga memuat hal-hal lain yang dipandang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan pendidikan atau pembentukan siswa sesuai dengan keinginannya. Stretemeyer mendefinisikan kurikulum sebagai the sum total of the school effort to influence learning whether in the classroom, on the playground, or on out of school. Dalam hal ini, Stretemeyer memandang kurikulum sebagai sejumlah usaha sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran baik dalam kelas, lapangan bermain, atau di luar sekolah. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Siti Lutfiah Adawiyah yang telah menjelaskan serta memaparkan bagaimana pengertian kurikulum dalam segi bahasa atau bisa disebut dengan etimologi, dalam segi istilah atau bisa disebut dengan terminologi, dan tentunya yang ketiga dalam pandangan modern. Nah, tentunya ketika presenter kita telah menjelaskan arti dari kurikulum tersebut, teman-teman di sini harusnya mengerti ya bagaimana kurikulum itu beraksi. Nah, sebelumnya setelah ini kita bakalan masuk ke pengertian atau poin-poin pembahasan yang nomor 4, di mana itu masih dalam konsep kurikulum pembelajaran, serta kurikulum sebagai ide atau gagasan, dan kurikulum sebagai rencana tertulis, di mana 3 materi ini akan dijelaskan serta dipaparkan oleh Nur Ainun. Kepada Ainun, saya persilahkan, time is yours. Baik, next slide. Oke, baik teman-teman. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum dan pembelajaran. Konsep kurikulum dan pembelajaran adalah istilah yang tidak bisa dipisahkan atau merupakan dua hal yang saling terkait. Saylor and Alexander tahun 1974-245 menyatakan bahwa pembelajaran adalah merupakan implementasi kurikulum yang berlangsung dalam bentuk interaksi guru siswa di sekolah. Sebagaimana dikatakannya, instruction is the implementation of the curriculum plan usually but not necessarily involving teaching in the sense of student-teaching interaction in a school setting. Oke. Next.
Baik, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu konsep kurikulum, di mana konsep kurikulum ini yang pertama adalah konsep kurikulum sebagai ide atau gagasan. Eee, Ide atau gagasan adalah sebagai sesuatu yang direncanakan, yang ada dalam benak atau tergambar dalam pikiran. Sesuai dengan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa kurikulum sebagai ide atau gagasan adalah merupakan suatu rencana atau kegiatan yang ada dalam benak atau dalam pikiran dalam bentuk gagasan kurikulum yang bersifat umum. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Hasan pada tahun 1988, 2831 sampai 31 bahwa kurikulum sebagai sebuah ide atau yang ada pada pikiran atau benak para perancang kurikulum maupun para praktisi, pelaksana, dan pemakai kurikulum. Ia berada pada pikiran kepala sekolah, guru, siswa, masyarakat, dan pada stakeholder pendidikan lainnya. Baik, next. Baik, poin selanjutnya adalah kurikulum sebagai rencana tertulis. Pada dasarnya, kurikulum sebagai rencana tertulis adalah terjemahan dari kurikulum dalam dimensi ide atau gagasan. Dalam kata lain, kurikulum dalam bentuk tertulis ini merupakan penulisan segenap ide atau gagasan yang telah digagas. Baiklah, itu tadi ketiga poin yang sudah saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, sama-sama Ainun. Dan selanjutnya, kita bakalan masuk pada konsep kurikulum sebagai kegiatan atau proses di mana bagian C serta D ini akan dijelaskan oleh saya sendiri ya teman-teman. Nah, C, kurikulum sebagai kegiatan proses. Kurikulum sebagai kegiatan proses ini kadang disebut juga real kurikulum atau bisa disebut dengan kurikulum sesungguhnya. Kurikulum juga dapat berupa kurikulum realita atau sebagai eksperiensial. Istilah realita dipergunakan karena kurikulum dalam dimensi ini adalah kurikulum sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Sedangkan eksperiensial di sini dipergunakan karena kurikulum ini merupakan sesuatu yang dialami siswa. Nah, dalam hal ini tentunya kurikulum sebagai kegiatan atau proses ini adalah kurikulum yang memang terjadi di sekolah. Misal nih, pembelajaran dalam sekolah, 1 jam di sekolah yang belajar tentang matematika, itu disebut kurikulum sebagai kegiatan. Lanjut, D. Kurikulum sebagai hasil. Nah, kurikulum sebagai hasil merupakan sebagai suatu produk atau hasil belajar, sebagaimana dikemukakan oleh Laywood pada tahun 1982, pada dasarnya merupakan kelanjutan dan dipengaruhi oleh kurikulum sebagai kegiatan. Ia juga merupakan dimensi kurikulum yang dipengaruhi secara langsung oleh kurikulum sebagai ide, terutama ide yang ada pada diri guru. Dengan demikian, ia merupakan dimensi kurikulum tersendiri. Nah, kurikulum sebagai hasil ini bisa juga disebut sebagai apa sih yang dihasilkan dalam proses pembelajaran tersebut. Misal nih, ketika kita belajar sebuah praktek, membuat sesuatu, misalnya kita akan membuat sebuah motor atau bahkan bensin, cara lain untuk menggunakan cara lain, bahan bakar lain dalam sebuah kendaraan. Nah, ketika kita sudah melakukan atau menciptakan hal tersebut, itu termasuk sebagai hasil dari kurikulum atau dari pembelajaran tersebut, dan itu merupakan contoh dari konsep kurikulum sebagai hasil. Oke, teman-teman. Mungkin untuk presentasi kali ini dicukupkan sekian, dicukupkan sampai konsep kurikulum saja, dan mohon maaf bila ada kata salah atau hal yang memang sedikit salah, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment.
And yeah, nice to meet you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Mari stop recording.